Pemirsa, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur membubarkan pesta pernikahan yang digelar warga. Sempat terjadi adu mulut antara aparat dan pemilik pesta. Jadi semua undangan dan Bapak Ibu yang hadir. Aparat TNI, Polri, dan Satpol PP yang tergabung dalam tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur membubarkan pesta pernikahan yang digelar di dua tempat berbeda. Pembubaran ini dilakukan karena kegiatan pesta ini sudah melanggar waktu seperti yang tertuang dalam instruksi Bupati Sika tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Pemilik pesta pun melakukan sedikit protes terhadap aparat. Tim Satgas meminta agar acara pesta diakhiri pada jam 6 sore. Namun pihak keamanan terpaksa datang ke tempat pesta sebanyak 2 kali karena teguran pertama yang dilakukan secara persuasif belum diindahkan penyelenggara pesta. Aparat pun langsung membubarkan warga saat datang kedua kalinya. Karena lewat waktu, tidak mau kita suruh perintahkan keluar. Termasuk malam saya mohon izin pada keluarga juga demikian. Kita tetap humanis, tetap dengan langkah-langkah yang baik, himbau yang baik. Kalau kau sudah tidak bisa, terpaksa dengan cara yang sesuai aturan yang ada. Hingga 25 Februari mendatang, Pemkab Sika memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Warga diizinkan menyelenggarakan acara hingga pukul 6 sore, sementara aktivitas ekonomi dibatasi hingga pukul 10 malam. Tatap muka di sekolah pun ditiadakan sementara waktu. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Petugas Satgas COVID-19 menggelar swab PCR dengan mendatangi sejumlah indekos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Swab dilakukan langsung di tempat menyusul adanya 2 penghuni indekos yang positif COVID-19. Satu persatu, pintu kamar indekos di kawasan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini diketuk petugas Satgas COVID-19. Namun sejumlah penghuni memilih mengunci diri di dalam kamar. Petugas menggelar swab tes langsung di tempat indekos usai ditemukan adanya 2 penghuni yang positif COVID-19. Ada sih sedikit khawatir, cuman yang kita jalanin aja sesuai protokol kesehatan kan, ya ikutin aja pemerintah kayak gimana. Tapi memang sebelumnya nggak dikasih tahu, Mas ya? Belum ada dikasih tahu sih. Saya juga kaget tadi pas digedor-gedor. Nantinya akan dilanjutkan dalam arti nanti kan setelah kita data, nanti kan ada yang sudah dan yang belum. Yang belum nanti agar swab secara mandiri atau ke Puskesmas Kecamatan Sawah Besar. Meski belum memenuhi target swab terhadap 60 penghuni, petugas tidak akan lagi menggelar swab tes di tempat. Penghuni yang belum menjalani swab tes diminta untuk swab tes mandiri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terbatasnya lahan pemakaman membuat petak makam untuk jenazah pasien COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur dipersempit. Pemangkasan ini dilakukan supaya bisa menampung lebih banyak jenazah. TPU Bambu Apus awalnya hanya mampu menampung 700 petak makam jenazah COVID-19. Petugas menyiasati dengan mempersempit petak makam. Jarak antara makam pun hanya sekitar 40 cm setiap sisinya. Sejak dibuka tanggal 21 Januari lalu hingga Jumat kemarin, TPU Bambu Apus telah menampung 364 jenazah pasien COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengimbau agar pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri menyediakan pulse oximeter, yaitu alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Dengan pemeriksaan teratur, pasien bisa mengantisipasi jika kadar oksigen dalam darahnya turun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan pedoman baru bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Salah satunya dengan mengimbau pasien isolasi mandiri memiliki oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, sehingga bisa mengantisipasi jika kadar oksigen dalam darahnya turun. Harga oximeter di pasaran bervariasi di antara Rp300.000 hingga Rp1 juta tergantung jenis dan mereknya. Bisa 50% ada. Gitu. Kalau untuk harganya sendiri apakah harganya terjangkau? Kisaran berapa sih Pak Anda? Sekitar 350. Gitu. Yang biasa nih 350, kan ada merek Omron ada 800, harganya kan Yuwell 700. Kalau yang Omron ini 4,5 nih.
Penurunan kadar oksigen dalam darah pada penderita COVID-19 disebut dengan happy hypoxia atau hyposemia. Penderita hyposemia memiliki kadar oksigen di bawah normal, yaitu di antara 80 hingga 70%. Saat menderita hyposemia, pasien mengalami sesak nafas dan dipicu dari penurunan kemampuan jaringan oksigen dan paru-paru. Pada sejumlah kasus, hyposemia tidak menunjukkan gejala berarti, bahkan pasien tetap bisa beraktivitas normal. Namun bila tidak ditangani lebih lanjut, hyposemia bisa membahayakan dan menyebabkan kematian. Karena itu, pasien positif COVID-19 dianjurkan rutin mengukur kadar oksigen dalam darah dengan oximeter. Di samping itu, pasien COVID-19 yang diisolasi mandiri harus menghindari kontak dengan orang lain dengan tidak keluar rumah, selalu menggunakan masker dan pelindung wajah, serta mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menginspeksi produksi vaksin Sinovac di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Ya, inspeksi dilakukan guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga. Guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga dan baik hingga digunakan untuk masyarakat, BPOM mendatangi Bio Farma untuk memastikan produksi vaksin di Bio Farma memenuhi standar. Selain itu, untuk memastikan dan keamanan, setiap vaksin dipasang barcode untuk memudahkan pelacakan setiap vaksin dan menghindari agar vaksin Sinovac tersebut tidak dapat dipalsukan. Sementara itu, BPOM memastikan pada setiap tahapan-tahapan produksi vaksin memenuhi standar obat yang baik, seperti fasilitas produksi hingga tempat penyimpanan yang aman. Kira ini adalah proses juga yang harus memastikan bahwa setiap tahapan itu juga memenuhi standar distribusi obat yang baik, plus dengan penggunaan teknologi digital. Karena nanti ada QR code itu tadi juga kan, penggunaan QR code yang akan kita sebut track and trace. Jadi satu, memastikan ada QR code di sana yang terdiri dari data-data dari vaksin tersebut, yang akan apabila ada suatu kejadian tertentu dari suatu produk di market, di pasar atau di masyarakat, itu bisa kita track lagi. Itu masuk ke batch produksi yang mana, sehingga apabila memang ada kesalahan bisa kita tarik dengan mudah. Rencananya BPOM akan mengeluarkan izin edar vaksin Sinovac produksi Bio Farma pada Februari mendatang setelah melewati berbagai pengujian oleh BPOM. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan.